Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Atep Ruhyat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang saya ampu di STIMIK Sumedang. Dan saya ganti pertemuan tatap muka dengan perkuliahan berbasis video. Pertemuan pertama, pembahasan pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek adalah tentang istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, terus apa saja yang akan dibahas dari materi kali ini adalah ada 4 hal. Yang pertama, kelas, objek, atribut, dan tingkah laku. Jadi ada 4 hal ini yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, di sini juga saya sudah merumuskan standar kompetensi. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang istilah-istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Ya. Jadi istilah-istilah yang tadi ada 4 itu, ada kelas, ada atribut, kemudian ada objek, ada behavior atau tingkah laku. Terus yang kedua, mahasiswa dapat mendefinisikan tentang istilah-istilah tersebut. Nah, diharapkan mahasiswa juga dapat mendefinisikan berdasarkan pemahamannya sendiri tentang definisi tersebut. Yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan antara kelas, objek, atribut, dan behavior. Berarti mahasiswa diharapkan dapat membedakan, jangan sampai tertukar antara istilah-istilah ini. Terus yang keempat, mahasiswa dapat memberikan contoh tentang keempat istilah tersebut. Berarti mahasiswa diharapkan dapat memberikan contoh kelas itu apa, objek itu seperti apa, begitupun atribut dan behaviornya seperti apa. Nah, terus sekarang muncul pertanyaan, apa itu kelas gitu ya? Mungkin ketika rekan-rekan menyikapi pengertian kelas, kalian pasti membayangkan, oh sekarang lagi di kelas ya, lagi kuliah misalnya, berkumpul, ada mahasiswa, ada kursi, ada meja di ruangan. Nah, itu dikatakan sebagai kelas. Nah, di sini didefinisikan bahwa kelas itu adalah template untuk membuat objek. Template ya, berarti template itu seperti tempat juga ya, tempat untuk membuat objek. Ya, ada kayak ruang di sini ya, template untuk membuat objek. Di sini juga dikatakan bahwa kelas itu merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Nah, di sini ada kata blueprint, ya. Blueprint itu adalah gambaran secara umum, ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ketika kita melihat sebuah blueprint, sebuah sistem informasi misalkan, berarti kita bisa melihat gambaran secara umum dari sistem informasi pada perusahaan tersebut. Begitupun ini. Di sini ada kata blueprint, berarti dengan melihat blueprint ini, kita bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Nah, di dalamnya itu apa di sini? Yaitu variabel-variabel dan metode-metode. Atau juga di sini dalam bahasa teori itu dikatakan kelas itu dikatakan sebagai kumpulan atas definisi data, fungsi, dan atau prosedur dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari tiga pengertian ini hampir sama ya. Pertama di sini ada variabel-variabel nih. Berarti variabel di sini berarti sama dengan data. Kemudian di sini ada metode. Di sini ada fungsi dan prosedur. Atau dalam istilah pemrograman ada function dan prosedur. Seperti itu. Sebenarnya pengertiannya hampir sama. Atau di sini juga dikatakan bahwa sebuah kelas itu adalah fondasi dari dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, berarti apa? Berarti kelas di sini merupakan fondasinya atau kerangkanya dalam pemrograman berorientasi objek. Makanya kalau kalian misalkan melihat pemrograman apapun, kalau misalkan di sana sudah ada istilah kelasnya, berarti itu sudah masuk ke dalam kategori pemrograman berorientasi objek. Nah, seperti itu. Nah, ini pengertian-pengertian yang saya buat. Sebenarnya kalau rekan-rekan ingin melihat pengertian yang lebih banyak lagi gitu ya, itu kalian bisa cari saja, banyak sekali pengertian-pengertian dari para ahli yang bisa dijadikan referensi. Nah, kalau di sini contohnya sekarang, contoh kelas itu seperti apa? Nah, misalkan contohnya di sini adalah kelas mahasiswa. Atau mungkin contoh yang lain bisa banyak ya, misalkan contoh kelas motor atau kelas kendaraan gitu ya. Itu tergantung kita yang menyikapinya seperti apa ya untuk memberikan contoh tersebut. Nah, ini tentang definisi kelas. Tapi kalau misalkan disimpulkan bahwa definisi kelas itu adalah kumpulan
dari variabel-variabel dan metode. Nah, itu sudah bisa mewakili dari pengertian-pengertian tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika diambil kesimpulan tentang pengertian dari kelas itu adalah kumpulan dari atribut-atribut dan metode. Nah, itu tentang kelas. Sekarang muncul pertanyaan lagi, apa itu objek sekarang? Kalau tadi kelas, sekarang objek. Nah, ini definisi tentang objek. Secara definisi sih sebenarnya tidak dijelaskan di sini, cuman di sini yang perlu dipahami adalah apa yang Anda lihat gitu, yang kita lihat di sekitar kita itu bisa dikategorikan sebagai objek. Dan setiap objek itu pasti memiliki apa? Atribut sebagai status dan tingkah laku. Nah, berarti apa? Setiap objek itu mempunyai ciri atau atribut dan mempunyai tingkah laku. Terus di sini ada contohnya. Contohnya apa? Di sini mahasiswa SI, mahasiswa TI, dan mahasiswa MI di sini. Terus hubungan dengan kelas yang tadi apa? Di sini kelasnya itu mahasiswa. Dan tadi sudah dikatakan bahwa kelas itu adalah kumpulan dari atribut-atribut dan metode. Ya. Dan di sini objek itu mempunyai itu. Objek itu mempunyai status itu ciri, dan tingkah laku. Nah, berarti kelas itu kumpulan dari objek-objek. Sehingga tadi ketika diberikan contoh, kelas itu kelas mahasiswa. Nah, berarti di sini untuk objeknya apa? Karena kelas itu kan gabungan dari objek-objek. Nah, ini mahasiswa SI, mahasiswa TI, dan mahasiswa MI. Nah, kurang lebih seperti itu ya, untuk memberikan contoh biar lebih mudah dan nyambung dari contoh yang pertama. Nah, itu tentang definisi tentang objek. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan kembali, apa itu atribut di sini? Nah, di sini sudah didefinisikan pengertian dari atribut. Di sini dikatakan bahwa atribut itu adalah data yang mencerminkan sebuah objek. Data yang mencerminkan sebuah objek. Sehingga ketika kita menyebutkan data-data, nah, orang yang mendengarkan kita menyebutkan itu, misalnya kita bisa menyebutkan data-data tersebut. Nah, maka orang yang mendengarkan kita itu bisa tergambar, oh berarti Anda itu berbicara tentang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Anda itu membicarakan objek ini, misalnya seperti itu. Nah, dalam sebuah kelas, atribut itu sering disebut sebagai apa? Variabel di sini. Nah, contohnya ini, NIM, nama mahasiswa, jurusan, kelas, nilai, dan yang lainnya. Sehingga ketika kita gabungkan dengan yang tadi, kelas itu tadi apa? Kelas itu adalah kelas mahasiswa. Nah, terus objeknya apa? Di dalam kelas mahasiswa itu ternyata ada mahasiswa SI, TI, dan MI. Nah, terus atribut dari objek tersebut ada apa? Baik itu mahasiswa SI, TI, dan MI itu mempunyai NIM, nama mahasiswa, jurusan, kelas, dan nilai, dan mungkin atribut yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi 4 hal ini itu nyambung, kelas, objek, dan atribut itu nyambung. Dan satu lagi adalah behavior atau tingkah laku. Nah, di sini sudah didefinisikan tentang pengertian dari tingkah laku. Di sini dikatakan bahwa tingkah laku itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Nah, berarti apa? Berarti hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, berarti hal-hal yang bisa dilakukan ini mencermati apa? Lebih kepada kata kerja. Di sini ya. Berarti objek itu bisa melakukan apa saja gitu ya. Nah, behavior dapat juga digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu tugas. Jadi intinya itu lebih kepada ada proses di sini. Ya, berarti berkaitan dengan kata kerja. Nah, dalam kelas behavior ini disebut sebagai metode. Itu dalam bahasa pemrogramannya berarti kita berbicara tentang prosedur dan function di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode itu adalah serangkaian perintah-perintah dalam suatu kelas yang menghandle untuk tes tertentu gitu ya. Maksudnya berarti intinya metode di sini adalah fungsinya untuk memberikan perintah ya. Jadi ketika kita membuat suatu metode berarti atau di dalamnya itu terdapat perintah yang nanti akan dijalankan ketika metode itu dipanggil. Cara objek berkomunikasi dengan objek yang lain adalah dengan menggunakan metode. Nah, ini juga lebih diperjelas ya. Jadi metode itu intinya
Itu bisa juga untuk kalau objek satu ingin berkomunikasi dengan objek yang lainnya, maka otomatis kita menggunakan method. Nah, terus contohnya seperti apa? Di sini contohnya adalah membayar kuliah, menginput KRS, mengikuti kuliah, UTS ujian tengah semester, UAS ujian akhir semester, dinilai. Nah, intinya ini itu adalah merupakan kata kerja. Kata kerja ini membayar, ini menginput, mengikuti kuliah, UTS melakukan UTS ujian, UAS juga melakukan ujian akhir semester, dinilai, dan mungkin yang lainnya. Nah, sehingga ketika kita ambil kesimpulan dari 4 istilah tersebut, yaitu kelas, objek, atribut, dan tingkah laku itu harus saling berhubungan. Contohnya seperti yang tadi, kelas mahasiswa. Objeknya apa sih di dalam kelas mahasiswa? Ada mahasiswa TI, ada mahasiswa MI, dan ada mahasiswa TI. Ya, TI, SI, MI. Kemudian atributnya. Terus atribut yang dimiliki dari objek itu apa? Mempunyai NIM, mempunyai nama mahasiswa, mempunyai jurusan, mempunyai kelas, mempunyai nilai, dan yang lainnya. Nah, terus apa tingkah laku yang dimiliki oleh objek tersebut? Yaitu bisa, pertama, membayar kuliah, menginput KRS, mengikuti kuliah, mengikuti ujian tengah semester, dan mengikuti ujian akhir semester, dan akhirnya adalah dinilai. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang bisa dikategorikan contoh yang tepat karena kelas, objek, atribut, dan tingkah lakunya itu berhubungan gitu ya. Jadi kalian ketika memberikan contohnya harus sesuai dengan kelasnya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada evaluasi diri buat rekan-rekan mahasiswa agar bisa lebih memahami tentang materi yang diberikan. Di sini ada evaluasi dirinya, yaitu yang pertama, rekan-rekan mahasiswa diminta untuk memberikan uraian dan contoh dari keempat hal tersebut ya, kelas, objek, atribut, dan behavior yang ditemukan di sekitar Anda gitu ya. Nah, jadi dilihat di sekitar rekan-rekan ada apa saja sih yang bisa dimasukkan ke dalam contoh ini gitu ya. Terus yang kedua, pada contoh yang telah dijelaskan, apakah mahasiswa kelas ya dapat dijadikan sebuah objek, berikan penjelasan Anda. Nah, tadi kan dalam contoh itu mahasiswa itu selaku kelas ya, ada kelas mahasiswa. Nah, di pertanyaan nomor 2, kalau misalkan si mahasiswa itu menjadi sebuah objek, apakah bisa atau tidak? Nah, itu tolong berikan penjelasannya. Nah, dan yang ketiga, jika dihubungkan dengan bahasa pemrograman, berikan contoh metode untuk mengelola kelas mahasiswa. Nah, kalau tadi kan ketika kita berbicara behavior atau tingkah laku pada kelas mahasiswa, itu adalah mengikuti kuliah, membayar biaya SPP misalkan, terus mengisi KRS dan yang lainnya. Nah, sekarang ketika kita berbicara bahasa pemrograman, metode apa saja yang kita butuhkan dalam mengelola data mahasiswa. Nah, jadi saya berharap rekan-rekan mahasiswa mencoba mengerjakan evaluasi diri ini untuk lebih memahami tentang materi yang sudah diberikan. Nah, itu mungkin yang bisa diberikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi silakan dipahami dan dicoba evaluasi dirinya biar rekan-rekan lebih memahami. Sekian, saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.